Yang pertama, kalau udah komitmen harus dijaga komitmen itu dari produk-produk yang betul-betul juga halal dan legal gitu ya. Dan kemudian menjaga agar peralatannya ya, peralatan masak maupun peralatan makan. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Coaching for Business. Nah teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau bahas lagi nih bersama Coach Aditya Amijaya. Kita sapa dulu yuk coachnya. Halo Coach Adit. Halo. Halo Coach, gimana kabarnya Coach? Baik. Oke, Coach, aku mau bahas nih sesuatu yang lagi rame dan viral. Wow, apa tuh? Ini Coach, terkait bakso Afung. Itu kan sempat ya Coach diberitakan bakso Afung itu menghancurkan peralatan makannya karena ada tragedi atau case yang ada di. Menurut Coach Adit gimana nih Coach pandangannya? Ya, pertama saya termasuk penggemar bakso Afung. Wow. Jadi kalau bandara pulang gitu kan, kalau di bandara apa sih yang terminal itu ya, di Suta itu. Ya saya biasanya tuh suka mampir gitu. Bukan suka, selalu. Selalu berarti ya Coach? Iya, soalnya di dekat rumah belum nggak ada gitu. Jadi Iya. mau nggak mau kalau mau ke bandara aja baru makan gitu ya. Ya jadi kaget juga ya dengan kejadian itu ya. Iya Coach. Jadi kan kalau di berita ya Coach ya, itu kan ada salah satu influencer yang sedang makan atau mencicipi gitu ya Coach ya. Terus mungkin tanpa sengaja gitu ya Coach, influencer itu menyampurkan apa ya, keripik atau kerupuk gitu kita sebutnya ya. Iya gitu ya. Jadi dia bawa makanan dari luar ya. Betul. Nah Coach, kerupuk yang dimakannya itu adalah kerupuk babi kan ya Coach ya. Mungkin dari pihak Bakso Afung kan sudah terkenalnya sertifikasi halal gitu ya Coach ya. Dan itu gimana sih Coach, kenapa dari pihak restonya langsung menghancurkan atau menghancurkan peralatan makan itu? Ya memang itu heboh juga ya. Mungkin ya saya yakin sih itu influencernya nggak sengaja ya, bukan untuk memprovokasi ya, karena memang ya lupa apalagi mungkin ya, di Coach. Bali kan, ya Iya, kan di Bali wajar lokasinya. ya banyak kayak makanan daging babi gitu kan, terus bahan baku babi kan wajar gitu ya, dan dia kan ngambil makan dari luar ya. Mungkin juga yang pertama, kalau memang ada aturan nggak boleh makan dari luar gitu ya, memang harusnya nggak boleh bawa ya, mau apakah itu daging babi kayak daging apa gitu ya. Ya itu kalau ada aturan dari pihak Bakso Apungnya ya. Pelanggaran pertama itu. Aturannya harus jelas gitu ya Coach ya. Ya gitu. Tapi kalau dari sisi ini kita tadi kan agak bercanda sih. Kalau yang sekarang saya melihatnya itu justru dengan memecahkan peralatan ininya ya, makannya itu kan menunjukkan, terlepas dari mungkin ada yang bilang tuh terlalu lebay atau apa gitu dengan merusak semuanya ya. Ya saya sih nggak ngeliat itu ya, nggak ngejudge dari sisi itu sih. Tapi saya ya salutnya adalah yang itu kayak menunjukkan komitmennya dari si pihaknya Bakso Afung ya. Kan juga udah nggak tahu yang mana pakai peralatannya ya, peralatan masaknya, peralatan makannya itu yang mana kan nggak ketahuan ya. Jadi harus dimusnahkan semua gitu ya. Itu aku lihat-lihat sih sekitar 80-an sih Coach ada. Ya, itu kan bukti komitmennya dia sih. Jadi kalau dari sini saya melihatnya adalah karena kan Bakso Afung itu sudah menunjukkan sudah berkomitmen untuk menyediakan makanan halal, apalagi sudah disertifikasi halal. Nah, dia itu yang pertama yang saya salut adalah tidak menghindar, tidak apa ibaratnya tidak cari-cari justifikasi ya. Jadi dia betul-betul mengakui ya kesalahannya itu. Dan kedua, bukan hanya itu kan, dia juga membuktikan komitmennya tetap untuk menjaga kehalalannya itu dengan cara akhirnya ya konsekuensinya ya semua hal-hal yang tercemar itu ya, dalam hal ini mangkoknya mungkin ya, sendoknya kalau sendoknya kan plastik tuh bisa dibuang. Kalau itu kan sekali pakai ya kalau sendoknya. Kalau yang bisa diulang-ulang itu kan harus musnahkan kalau perlu gitu. Supaya menunjukkan kepada masyarakat bahwa udah nggak ada lagi kontaminasi gitu kan. Meyakinkan gitu ya Coach. Meyakinkan kepada pihak sebetulnya, walaupun ada cara yang juga yang mungkin yang bisa digunakan yang lain ya, saya juga nggak tahu nih gitu. Apa cara apa, tapi dengan memusnahkan itu memberikan bukti kepada masyarakat udah nggak ada keraguan lagi gitu. Betul, karena akan dihancurkan dan baru gitu yang datangnya, jadi gitu. Masyarakat nggak perlu khawatir gitu ya. Kalau perlu yang baru ini juga dicek lagi gitu ya, bahan bakunya seperti apa, disterilisasi lagi kalau perlu. Dulu disinar radioaktif. Benar-benar steril dan baru berarti ya Coach ya.
Jadi untuk membuktikan bahwa itu suci, bersih gitu. Karena ini sertifikasi, itu kan bukti komitmen maupun sertifikasi apapun ya, sampai dia berhasil mencapai sertifikasi itu. Bukan hanya sertifikasi halal ya. Banyak juga saya lihat ya klien saya atau di perusahaan-perusahaan yang saya coaching atau consulting itu, mereka mengejar sertifikasi ISO 9001 itu kan juga sama ya. Nah itu kan juga mendapatkan sertifikat dan mempertahankannya itu suatu hal yang berbeda gitu loh. Berbedanya di mana itu? Nah sama AIS-nya kalau juara 1 mempertahankan supaya juara 1 terus itu kan beda usahanya. Lebih berat mempertahankan nah, Coach biasanya. Ya biasanya kan orang kalau sertifikasi ISO, sertifikasi halal mungkin hanya ingin dapat sertifikatnya doang. Tapi menjaganya belum tentu gitu loh. Mempertahankan sertifikat itu supaya tetap terjaga ya. Bahkan mengimprove-nya. Nah itu yang penting kan mengimprove-nya ya. Apakah itu ISO 9001, apakah sertifikat halal, apakah food and beverage khusus untuk food and beverage sertifikasinya. Ya itu kan bukan hanya sekedar dapat sertifikat, tapi bagaimana menjaganya dan mengimprove-nya gitu loh. Itu suatu hal yang sangat penting gitu ya. Sebagai bukti komitmennya mereka terhadap apa yang mereka janjikan itu gitu kan. Kepada customer. Kalau sertifikat halal kan yang dijanjikan halal. Iya, tanpa ada kalau campuran sertifikat yang ISO yang dijanjikan adalah kualitas proses dan produknya untuk memuaskan kepuasan pelanggan, mencapai kepuasan pelanggan gitu ya. Sama gitu ya. Dua-duanya sudah improvement gitu ya. Jangankan improvement, memaintainnya aja tuh udah effortnya luar biasa gitu ya. Gitu. Jadi ini bukti. Saya melihatnya dari sisi integritas dari si pihak Baso Apung ya. Komitmennya mereka untuk tetap menjaga integritas dari sertifikat halalnya itu. Jangan sampai ditarik gitu ya. Di revoke gitu ya. Bisa heboh gitu kan, lebih heboh lagi nanti. Dan betul-betul mereka pastikan ya, bisa di maintain. Dan ini juga suatu hikmah ya kalau saya bilang sih buat para business owner. Nah ini hikmahnya adalah yang pertama, kalau udah komitmen harus dijaga komitmen itu. Berarti sebagai business owner ya Coach ya, kalau kita udah berkomitmen dalam menjalankan bisnis harus dijaga penuh gitu ya Coach ya. Apalagi udah pakai sertifikatan nih. Ya itu sertifikatnya bukan hanya sekedar pajangan di tembok doang kan gitu. Tahu cuma nempel doang gitu ya Coach ya. Itu bukti komitmen yang betul-betul harus dijaga gitu ya. Apalagi nih ya, kalau kita bicara sertifikat halal kan bukan hanya sekedar makanan minumannya tidak mengandung alkohol dan daging babi ya kan. Tapi juga rantai pasokannya juga harus dijaga nih. Manajemen supply chain-nya dari mulai bahan baku sampai ke pengiriman sampai delivery ke meja customer itu semua harus halal. Ya, halal itu bukan hanya sekedar daging babi dan alkohol aja. Tapi ya banyak tuh ya syarat-syaratnya. Kebersihan juga termasuk di situ gitu kan. Dari perlengkapannya juga mungkin ya Coach ya gitu bisa. Kan. Dan kemudian dari produk-produk yang betul-betul juga halal dan legal gitu ya. Belinya dapatnya gitu ya. Dan kemudian menjaga agar peralatannya ya, peralatan masak maupun peralatan makan. Berarti gitu ya. Baik dari tim prestonya dan customer-nya juga ya Coach ya. Iya, itu semua harus suci juga, bersih gitu ya. Begitu. Bukan hanya suci dari sisi daging babi atau olahan masakannya atau alkohol, tapi juga kebersihannya juga kebersihan yang memang secara Islam itu dibenarkan gitu ya. Itu memang butuh komitmen yang cukup ya. Karena saya juga pernah jadi konsultan di bidang itu, sertifikasi ISO. Kayak gitu-gitu ya, halal gitu ya. Saya ngerti lah gitu ya komitmennya gitu. Balik lagi, menjaga itu lebih berat daripada mendapatkan sertifikatnya. Mempertahankan lebih berat. Betul, ya Coach mempertahankannya ya, mempertahankan komitmen gitu ya. Itu berarti. Kemudian yang kedua apa nih Coach hikmah yang bisa diambilnya? Tadi kan pertama tentang komitmen. Terus rantai pasok gitu ya. Yang ketiga ya komitmen lagi untuk memastikan ya memang dari sisi tamu-tamunya ya juga menjaga itu ya. Karena juga ada kontribusinya juga nih ternyata ya gitu. Saya nggak tahu apakah waktu itu si influencernya ketika merekam itu ya ada izin dari Baso Apung. Nah dengan adanya rekaman itu malah jadi itu nggak sih Coach? Kayak misalkan kalau nggak direkam kan kita nggak tahu ada nggak sih customer yang mencampurkan gitu. Iya, itu jadi hikmah juga sih. Iya, jadi hikmah juga. Dari sisi Baso Apung supaya lebih hati-hati mengawasi customernya ya. Dan kepada customer juga kalau misalkan lagi makan di tempat yang halal gitu ya Coach, bisa mentoleransi kalau tidak mencampurkan makanan lain. Betul, gitu ya mengawasi Coach. Customer tuh bukan berarti kayak polisi gitu kan. Iya. Ya nanti malah customer gak ada yang mau datang. Tapi kan untuk menjaga
kedamaian bersama di dalam di situ ya. Satu sama lain tidak saling ganggu, tidak saling ini. Itu tidak saling. Ya untuk makannya kan sama-sama menikmati makan dengan enak ya gitu. Apalagi habis penerbangan kan capek ya. Jadi harus makan lagi, butuh energi lagi, tempatnya nyaman. Ya tidak ada kayak macam-macam lah gitu ya. Mungkin juga nggak boleh bawa makanan dari luar ke tempat situ kan ya, apalagi campur-campur gitu ya. Iya betul banget. Bisa jadi malah merusak cita rasa makanannya ya. Iya. Originalnya hilang ya. Ya oke ya begitu deh ya. Jadi ya salut sih ya pihak Bakso Apung untuk bisa menjaga komitmennya gitu ya. Terlepas nanti konsekuensinya seperti apa ya, itu memang ya gimana ya, bubur nasi jadi bubur ya. Tinggal bagaimana supaya bubur itu jadi bubur yang enak gitu loh. Berarti dari langkah yang diambil dari business owner resto Bakso Apung ini udah tepat banget berarti ya Coach. Menurut saya sih udah oke ya, secara pribadi loh ya. Saya melihatnya itu udah komitmennya udah oke lah. Jadi ada yang penting dia mendapatkan learning, pembelajaran yang bisa mereka jaga ke depannya. Nah teman-teman, gimana nih pembahasan kita pada sesi kali ini? Jadi ada moral value yang bisa kita ambil ya dari pembelajaran Bakso Apung ini. Nah teman-teman, kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait leadership ataupun bisnis, teman-teman bisa tulis di kolom komentar supaya bisa menjadi pembahasan di next video berikutnya. Oke, sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini. Saya Aisyah Ramawati dan saya Aditya Minjaya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Bye.